Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan diskusi virtual atau diskusi melalui daring ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, materi diskusi kelompok kami yaitu mengenai pendidik dan peserta didik. Saya Andi Rika Rahman akan memaparkan materi mengenai pengertian pendidik. Nah, sebelum kita ketahui apa itu pendidik, terlebih dahulu kita harus ketahui apa itu pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia dari aspek-aspek jasmani dan rohani, juga harus berlangsung secara bertahap. Pengertian pendidik ada yang secara umum dan ada yang secara khusus. Pendidik secara umum ialah orang yang memiliki tanggung jawab untuk membina, sedangkan pendidik secara khusus dalam perspektif pendidikan Islam ialah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi kognitif, afektif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidik dalam perspektif pendidikan Islam ialah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani peserta didik agar mampu meningkatkan kedewasaannya sehingga ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itu, pendidik dalam konteks ini bukan hanya terbatas pada orang yang bertugas di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, tetapi semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan anak sejak dalam kandungan sampai ia dewasa, bahkan sampai meninggal pun. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Baik, saya Vita Mala akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu bagian kedua, tugas dan tanggung jawab pendidik. Dalam Islam, tugas seorang pendidik dipandang sebagai suatu yang sangat mulia. Hal ini menyebabkan mengapa Islam menempatkan orang yang beriman dan berilmu derajatnya lebih tinggi dibanding manusia lainnya. Dalam batasan lain, tugas seorang pendidik dapat dijabarkan dalam beberapa pokok pikiran. Yang pertama, sebagai pengajar atau instruksional yang bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang disusun, dan melakukan penilaian setelah program tersebut dilaksanakan. Yang kedua, sebagai pendidik atau edukator yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan kepribadian sempurna atau insan kamil seiring dengan tujuan penciptaannya. Dan yang terakhir, sebagai pemimpin atau manajerial yang memimpin, mengendalikan diri, baik diri sendiri, peserta didik maupun masyarakat. Upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program yang dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu materi yang ketiga, yaitu kompetensi pendidik.
Pengertian kompetensi guru menurut Mulyasa, kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Sedangkan menurut Muhaimin, kompetensi adalah seperangkat tindakan inteligen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Sifat intelijen harus ditujukan sebagai kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan bertindak. Jadi, kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Baik, mungkin itu saja. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu pengertian peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, formal, dan non-formal. Di antara komponen terpenting dalam ilmu pendidikan Islam adalah anak didik. Dalam perspektif Islam, anak didik adalah subjek dan objek. Dari segi perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Dari segi bahasa Arab, dikenal 3 istilah yang menunjukkan kepada anak didik. 3 istilah tersebut adalah murid yang secara harfiah berarti orang yang membutuhkan sesuatu, tilmids yang berarti murid, tolib al-ilmi yang menuntut ilmu, pelajar atau mahasiswa. Ketiga istilah tersebut mengacu pada seseorang yang tengah menempuh pendidikan. Berdasarkan pengertian di atas, maka anak didik dicirikan sebagai orang yang tengah memerlukan pengetahuan, ilmu, bimbingan, dan pengarahan. Dalam pandangan Islam, hakikat Islam berasal dari Allah, sedangkan proses memperolehnya dilakukan secara belajar kepada guru. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi terakhir yaitu tugas peserta didik dalam proses pembelajaran. Menurut Hasan Fahmi, tugas peserta didik dalam proses pembelajaran yaitu 1. Peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu. 2. Tujuan belajar hendaknya ditunjukkan untuk mengisi ruh dalam berbagai sifat keutamaan. 3. Memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai tempat. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Andi Nuria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Nuria dari kelompok 1. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri ke-5, yaitu tugas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pada poin keempat, setiap peserta didik harus wajib untuk menghormati pendidiknya. Pada poin kelima, peserta didik hendaknya belajar dengan sungguh-sungguh dan tabah dalam belajar. Poin keenam, menghargai ilmu dan bertekad untuk terus-menerus menuntut ilmu hingga akhir hayat. Semua hal ini cukup penting untuk disadari oleh peserta didik. Hal ini sekaligus menjadi pegangan dalam menuntut ilmu. Di samping berbagai pendekatan tersebut, peserta didik hendaknya memiliki kesiapan dan kesediaan untuk belajar dengan tekun, baik secara fisik maupun mental. Nah, dengan kesiapan dan kesediaan
fisik dan psikis tersebut, maka aktivitas pembelajaran yang diikuti akan terlaksana dengan efektif dan efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami tutup diskusi virtual kami ini dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.